Mudah-mudahan selalu baik-baik saja dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini di Cakak-Cakak Macoa, kita akan membahas sebuah komunitas yang berkecimpung di dunia pendidikan yang mereka memberikan inspirasi, berbagi inspirasi kepada anak-anak SD tentang apa cita-cita mereka kelak di masa yang akan datang. Pemirsa sekalian, anak-anak ini adalah generasi muda yang akan melanjutkan pembangunan bangsa kita dengan profesinya masing-masing di masa depan. Nah, sayangnya anak-anak kita tidak mengetahui terlalu banyak profesi-profesi yang ada di masyarakat. Kebanyakan anak SD cuma mengetahui 4 profesi kalau ditanya ya, polisi, tentara, dokter, atau guru. Inilah cita-cita yang paling umum bagi anak SD. Padahal cita-cita ini adalah sebenarnya ya, doa yang senantiasa dipanjatkan agar suatu saat di masa depan terkabul dan akan memberikan sumbangsih kepada pembangunan dan pembangunan bangsa kita ke depan di tengah masyarakat. Nah, untuk membincang soal cita-cita anak SD ini dan bagaimana memberi inspirasi kepada mereka agar memiliki cita-cita yang banyak, telah hadir bersama kita Kak Atma Ya, atau ya Kak Diatma dari kelas Inspirasi Mamuju. Assalamualaikum Kak Atma. Waalaikumsalam. Ya, jadi kita akan membincang tentang eh, komunitas kelas inspirasi ini dalam berbagi inspirasi kepada anak SD. Baik, Kak Adiatma atau kita biasa akrab panggil Kak Atma, bisa diceritakan Kak tentang kelas inspirasi ini. Bagaimana sih sebenarnya kelas inspirasi ini? Ya. Terima kasih kepada pemirsa dan para pendengar setia Wadah Islamia. Jadi hari ini perkenalkan nama saya Adi Atma dan biasa dipanggil Kak Atma. Saya ditunjuk sebagai koordinator untuk kelas inspirasi Mamuju yang ke-7. Jadi kelas inspirasi ini sudah diadakan di Mamuju, sudah uh, rencananya akan dilaksanakan 7 kali ya. Dan kelas inspirasi sendiri itu pertama kali dicetuskan di Jakarta itu di tahun 2010 ya. Kemudian masuk di Kota Mamuju pertama kali itu 2014 ya. Diadakan di Kabupaten Mamuju sendiri. Kemudian kelas inspirasi dilanjutkan terus berjenjang, yaitu kelas inspirasi kedua di Simboro ya, dan kelas inspirasi ketiga diadakan di Kaluku, kelas inspirasi keempat diadakan di Papalan di tempat kelahiran saya sendiri ya. Terus kelas inspirasi yang kelima diadakan di Tapalang dan kelas inspirasi keenam dilaksanakan di Sampaga. Yaitu terkait masalah kegiatan kelas inspirasi yang diadakan. Terus kelas inspirasi itu sendiri bagaimana suatu wadah yang disediakan para relawan ya, yang mana para pemuda atau para profesional hadir memberikan inspirasi kepada anak-anak SD untuk memberikan inspirasi. Jadi para relawan atau terbentuk ada beberapa bagian yang mana ada relawan inspirator, ada relawan relawan pengajar atau sales inspirator, relawan dokumentasi, Ya, dokumentasi. relawan panlok atau panitia lokal, yang mana yang kami sekarang sudah rekrut kurang lebih 40 orang ya, yang Ya. orang-orang berada di Kabupaten Mamuju untuk mempermudah kegiatan terlaksananya kegiatan. Jadi nanti akan merekrut para profesional yang diadakan di Kabupaten Mamuju. Begitu Kak ya. Iya Kak. Jadi profesional ini nanti jadi relawan pengajar Kak ya. Siap Kak. Ya, terus apa yang dilakukan relawan profesional di sekolah ini? Apakah dia mengajar matematika atau mengajar apa atau apakah bagaimana Kak? Oke, untuk kegiatan yang diadakan di sekolah itu beda sama yang seperti yang dilaksanakan sudah bertahun-tahun oleh guru-guru yang di kelas ya. Tidak mengajarkan matematika, bahasa Indonesia, ataupun IPA, IPS. Tapi lebih dia mengajar atau memperkenalkan profesinya. Lebih kayak menginspirasi. Jadi siapapun bisa hadir atau bergabung. Entah dia itu petani, nelayan, silakan selama eh, ingin memberikan inspirasi karena ini kan membuka wawasan bagi anak-anak SD di luar sana ya.
Karena kebanyakan kalau punya mimpi atau cita-cita ya paling cuma ya minimal itu 4 ya, Ya, polisi, tentara, dokter, dan guru. ya, Tidak mengenali beberapa profesi yang lain di luar sana, ternyata masih banyak profesi. Jadi dengan hadirnya wadah kelas inspirasi ini membuka peluang para profesional atau para pekerja, memberikan inspirasi kepada mereka anak-anak yang SD yang punya mimpi ya, hmm, ya membuka ruang kebebasan bagi mereka untuk memilih profesi mana yang akan kelak yang ia akan jalani di masa yang akan datang. Maka dengan hadirnya kelas inspirasi sebagai wadah inspirasi berikan semangat kepada anak-anak SD. Jadi itu, jadi dia akan apa ya, memperkenalkan memperkenalkan profesinya, profesinya. bagaimana dia bisa sukses dengan profesinya, bagaimana mencapai sebuah profesinya. Dia akan ceritakan di depan kelas sehingga mereka termotivasi dan terinspirasi untuk bisa seperti mereka. Ya, berarti ini memperkenalkan kepada anak-anak kita untuk bisa memiliki lebih banyak lagi pilihan cita-cita. Pemirsa di rumah yang kami semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini apa? Kumpulan-kumpulan profesional yang memberikan inspirasi kepada anak SD supaya mereka memiliki banyak pilihan cita-cita, tidak cuma 4 tadi. Baik, kita lanjutkan pemirsa, Kak Atma. Jadi kalau dilihat dari penjelasan Kak Atma tadi, berarti semua profesi atau semua, jenis apa, orang yang bekerja dengan pekerjaannya itu boleh menceritakan pekerjaannya kepada siswa? Siap, iya Sep bisa semua. Bisa semua ya, sepanjang mendaftar ya? Ya, sempatnya dia mendaftar, jadi kami buka link lagi apa namanya? Lagi disebar di sosial media. Silakan cek di IG-nya Kelas Inspirasi Mamuju atau Facebook-nya Kelas Inspirasi Mamuju. Kami sudah posting di sana yang bagi berminat profesi apapun profesi Anda, apapun pekerjaan Anda, silakan bergabung dengan kami untuk memberikan cakrawala ide atau inspirasi bagi anak-anak SD yang Ya, akan tunjuk kami sekolah yang akan kami tunjuk nantinya jadi tempat wadah untuk inspirasi. ya. Jadi sudah secara garis besar pemirsa di rumah sudah kita jelas bahwa kelas inspirasi ini adalah komunitas yang mengundang para profesional untuk menceritakan profesi mereka kepada anak SD supaya mereka punya banyak pilihan cita-cita. Nah, kita ingin tahu lebih lanjut ini Kak Atma bagaimana tahapan teknisnya, maksudnya kegiatan urutan-urutan kegiatan selama kegiatan tersebut dilaksanakan. Apa-apa saja yang dilakukan? Oke, jadi kegiatan yang dilaksanakan nanti, jadi sementara ini kami lagi proses rekrutmen sampai tanggal 31 Juli ya. Jadi ada istilahnya briefing, persiapan memperkenalkan nanti para relawan dengan pihak sekolah dan semua panitia yang terlibat ya untuk memperkenalkan bagaimana prosesi atau apa yang dilakukan pada saat inspirasi. Jadi saat ini kami lagi sedang proses rekrutmen, jadi ayo yang di luar sana yang punya profesi diluangkan waktunya ya pada saat hari inspirasi pada tanggal 12 Agustus tahun 2023. Terus apa-apa saja yang kami sudah persiapkan. Yang pertama kami sudah berusaha merekrut relawan panitia lokal yang akan mendampingi nanti para inspirator. Terus kami juga sudah mohon izin dari Dinas Pendidikan ya sebagai tempat apa namanya supaya kegiatan kami lancar di lapangan. Jadi kami sudah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju. Terus saat ini kami lagi proses apa ya ya rekrutmen ya dan akan melaksanakan pada saat ini akan melaksanakan survei sekolah ya Betul, sebagai Saudara. tempat sekolah yang akan ditunjuk untuk hari inspirasi nantinya. Jadi tidak semua yang kami survei itu akan menjadi hari apa Sekolah tempat inspirasi. inspirator ya, Ya. gitu, Kak. Berarti cuma 1 hari hari inspirasinya nih, Kak Asma ya? Iya, Cuma Kak. tanggal berapa tadi? Tanggal 12. Ya tanggal 12 pada hari Sabtu. Jadi dimohon yang di sana yang punya profesi ya diluangkan waktu untuk cuti sehari ya untuk kegiatan kelas inspirasi di Mamuju. Ya, cuma hari Sabtu, pemirsa sekalian. Jadi kalau Anda punya pekerjaan 5 hari kerja, hari Sabtu sudah libur. Kalau Anda punya pekerjaan 6 hari kerja, bisa minta izin atau cuti pada hari Sabtu, karena cuma hari Sabtu saja kegiatannya sekali, ya, sehari bersama. Mudah-mudahan seumur hidup menginspirasi. Baik, Kak Atma, selanjutnya ini kita penasaran nih. Ini kelas inspirasi kan sudah sampai 7 kali, Kak Atma ya, sudah kurang lebih 7 tahun. Kalau kita kurangi pandemi 2 tahun ya, berarti sudah 7 tahun.
Nah, ini kira-kira apa yang membuat apakah kenikmatan apa kira-kira yang membuat relawan ini kok senang sekali berbagi begitu? Atau mungkin ada manfaat yang diperoleh bagi relawan? Kalau untuk siswa kan ya mungkin masih lama ya karena masih SD, mungkin 10 tahun, 20 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan baru mereka bisa sampai pada cita-citanya. Tapi yang saya penasaran ini, kenapa bisa relawan ini suka sekali begitu ikut kelas inspirasi? Apa kira-kira yang menurut Kak Atma yang sudah dialami? Menurut saya, jadi saya ini awalnya sudah apa ya, sering dari ikuti relawan ya. Untuk kelas inspirasi sudah melaksanakan hampir mungkin kegiatan kelas inspirasi di Sulawesi Barat saya ikuti semua kecuali memasak karena memang belum pernah mengadakan Oh, kegiatan masa belum kelas ada ya? inspirasi ya. Mudah-mudahan memasak juga mengadakan kelas inspirasi kegiatan yang sama yang dilakukan oleh kabupaten-kabupaten lain sehingga kegiatan ini apa betul-betul karena sangat bermanfaat, memberikan ruang bagi anak-anak di sekolah dan bagi relawan ini memberikan ruang apa pengalaman tersendiri dengan hadir di sebagai apa inspirator di sekolah, bagaimana dia berdiri di depan anak-anak, bagaimana memposisikan dirinya jadi guru, tapi dalam hal menceritakan pengalaman hidupnya, terus bagaimana mereka memberikan inspirasi, ada apa ada pengalaman tersendiri Ada seperti yang pengalaman saya katakan ya. tersendiri yang tidak Ya, terkata-katakan. tidak bisa dikata-katakan. Kata Jadi, teman saya ya, mengatakan bahwa kapan kamu ikut kelas inspirasi kali, kamu akan ikuti terus karena kelas inspirasi adalah candu. candu, tapi candunya candu kebaikan. Ya, candu positif ya, Ya. bukan hal negatif. Terus ini Kak Atma, apakah relawan ini kalau mau ikut kelas inspirasi harus membayar begitu kira-kira? Ada pembayaran atau bagaimana? Oke, jadi kelas inspirasi itu sendiri sebenarnya punya 7 sikap dasar sehingga kegiatan ini tetap berlangsung sampai sejauh ini ya. Aturannya yang pertama itu sifatnya sukarela ya. Sukarela. Jadi Berarti tidak ada paksaan ya? tidak ada paksaan dari siapapun, siapapun boleh ikut ya. Iya, Terus sifatnya silaturahmi ya. silaturahmi. Jadi kita bersilaturahmi dari berbagai profesi, dari kalangan apapun itu dengan memanggil kakak ya. Jadi tidak ada yang muda, tidak ada yang tua. Jadi semua dipanggil kakak ya. Terus siap belajar ya. Siap Jadi kita belajar. sama-sama belajar di sini. Tidak Karena ada ada hal baru ya, ya ada hal baru ya. Kita siap belajar sama-sama di sini. Terus ini bebas kepentingan. Jadi bebas ya kepentingan. kegiatan ini bebas dari kepentingan. Terus bebas biaya. Jadi ini kegiatannya juga bebas biaya. Tapi untuk terselenggaranya kegiatan ini ya kita biasanya patungan supaya kegiatan ini berjalan dengan baik ya. Jadi Artinya patungannya tidak mengikat ya. ya tidak mengikat seikhlasnya bagi relawan ya. Bagaimana kalau saya misalnya saya potong ini Kak ya. Kalau saya punya produk nih, saya mau jadi sponsor, saya mau endorse misalnya di kelas inspirasi. Bisa enggak kira-kira? Eh, Selama untuk hal yang baik, tapi untuk memperkenalkan kami tidak memberikan izin, tapi untuk berdonasi silakan ya. Tapi untuk endorse-nya itu kami tidak dianjurkan dari KI Pusat ya. Jadi boleh berdonasi, tapi untuk bawa apa namanya? Silakan terlibat secara individu, tapi untuk bawa kepentingan atau golongan itu tidak dibenarkan. Begitu ya. Jadi Ya, kalau ada teman-teman di luar mau berdonasi, boleh, tapi mohon maaf tidak bisa dicantumkan labelnya di spanduk atau di semua atribut kelas inspirasi. Begitu Kak ya? iya siap Kak. Ya baik. Ini menarik Kak ya. Sekarang kepada pemirsa di rumah, eh, tentu kami berharap bahwa pemirsa di rumah bisa memberikan inspirasi kepada anak SD. Bayangkan ya, profesi Anda itu kan salah satu pencari nafkah ya untuk keluarga. Sementara dalam Islam dikatakan dianjurkan untuk mencari nafkah, dia diwajibkan untuk menafkahi keluarga kita. Bayangkan kalau Anda menginspirasi anak SD, kemudian inspirasi itu dia bawa seumur hidupnya dan dia menjadi seperti Anda, maka semua kebaikan dari profesi yang Anda inspirasi itu akan menjadi pahala Anda ya. Barang siapa menunjukkan kebaikan kepada seseorang, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan yang sama tanpa mengurangi ya pahala orang yang melakukan tersebut. Jadi ini ada kesempatan besar bagi Anda untuk menginspirasi anak-anak dengan profesi Anda ya. Tentu ini profesi yang halal ya, profesi yang dibenarkan oleh syariat. Tidak boleh profesi yang dilarang oleh negara dan dilarang oleh syariat. Seperti itu. Jadi jangan lupa untuk ikut mendaftar. Nah, masalahnya bagaimana caranya mendaftar, Kak? Ya, caranya mendaftar itu ada online-nya, jadi ada di apa website atau di linknya di Facebook-nya. Silakan di follow atau di share.
kelas inspirasi Mamuju ya, atau di IG-nya ya, itu boleh dicek di sana. Di sana ada postingannya ya, atau http://ki Mamuju 7 ya, Oh ada iya. di sana. Silakan bagi kakak-kakak atau relawan di luar sana yang sudah punya profesi yang dan terus ingin berbagi cerita bagaimana menjadi kayak kakak-kakak yang sudah sukses, silakan bergabung Kak, kami tunggu ya. Makin banyak profesi yang bergabung, akan kami makin makin terbuka wawasan bagi anak-anak SD yang akan menjadi tempat inspirator. Iya, seperti itu ya. Jadi kami ditunggu ya sama Kak Atma Ya, untuk menjadi ditunggu Kak, relawan. gabung. Silakan bergabung. Baik, ini Kak mungkin yang pertanyaan terakhir nih yang sangat menarik. Kan ini kelas inspirasi sudah seluruh Indonesia ada ya, hampir seluruh kabupaten Indonesia sudah ada. Kemudian barangkali manfaatnya sudah mulai terasa, paling tidak bagi relawan. Ya. Jadi harusnya kan yang mendapat manfaat anak SD, tapi ternyata relawan juga dapat manfaat. Nah, karena banyak manfaat ini Kak, adakah kira-kira rencana kelas inspirasi untuk meluaskan jangkauan tidak hanya di SD, SMP juga lah? Bagaimana kira-kira? Oke, jadi terkait masalah SMP sebenarnya di luar sana sudah ada yang diadakan ya untuk kelas inspirasi di SMP. Untuk wilayah Sulawesi Barat itu belum ada sama sekali ya. Gimana? Jadi harapannya ya mudah-mudahan ada juga nanti diadakan di Sulawesi Barat ya, terutama Kabupaten Mamuju ya, bisa untuk jadi tempat inspirator ya untuk bagi SMP untuk apa ya, lanjut ke SMA-nya nanti termotivasi, terbuka wawasannya terkait masalah profesi-profesi yang ada di luar sana. Begitu. Jadi ada rencana, tapi untuk saat ini kelas inspirasi itu hanya fokus ke SD ya. Ya, Walaupun mungkin ada komunitas lain yang mungkin sudah bergerak di bidang yang sama, tapi untuk jenjang SMP. Baik pemirsa di rumah yang sama-sama mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi komunitas ini sudah membuka jalan bagi kita untuk berbuat kebaikan. Kalau Anda ingin menjadi relawan inspirasi, menceritakan profesi Anda kepada anak SD supaya mereka terinspirasi, silahkan mendaftar. Link pendaftarannya tersedia di media sosial Kelas Inspirasi, ada di Facebook, Kelas Inspirasi Mamuju, dan ada juga di Instagram. Silahkan dicari di sana, kemudian mendaftar. Dan Kelas Inspirasi masih membuka pendaftaran sampai tanggal 31. Kemudian rencana kegiatan tanggal 12 ya, tanggal 12. tanggal 12 Agustus. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini untuk mendapat pengalaman baru dan menambah kenalan-kenalan baru, relasi baru yang mungkin juga akan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Karena menyambung silaturahmi itu akan mendapatkan manfaat-manfaat yang lebih. Baik, kita sudah sampai di ujung acara kelas cakak-cakak Macau pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dari cakak-cakak kita hari ini. Sekian dari saya selaku pembawa acara. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cakak-cakak episode mendatang. Terima kasih.